Selamat pagi teman-teman yang menonton presentasi pada hari ini. Kami dari kelompok SOTA dengan anggota Selin Christina Linjaya, terus saya Ninyoman Ayu Putri, terus ada Jane Frances, Fewinet, dan yang terakhir Marcella Kristianti akan mempresentasikan tentang hasil kajian kami di kelas Universal Design for High-Rise Building. Sebelumnya, kami akan masuk ke introduction terlebih dahulu. Latar belakang kami melakukan kajian ini adalah menyadari bahwa Singapura sebagai suatu negara dengan lahan yang sangat sempit, bisa dibayangkan Jakarta itu sendiri, itu memiliki masalah scarcity land. Jadi masalah mereka itu harus membangun atau mencari solusi akan tanah sempit mereka dan negara mereka itu berusaha dengan memperlakukan pembangunan bangunan-bangunan termasuk bangunan edukasi itu sebagai high-rise building atau bangunan tinggi seperti itu. Di sini kami memilih SOTA karena ia merupakan salah satu bangunan edukasi dengan tipe high-rise. Kemudian untuk research method yang kami lakukan, kami mempelajari research method yang dimiliki oleh Robert Kagan Application Case of Study Research di tahun 2003, yakni tentang data collection strategi, case sampling, seperti itu. Untuk metodenya sendiri atau tata cara kami gunakan, yang pertama kali kami lakukan adalah case definition dan theoretical foundation, di mana sini kami berusaha mencari dua prinsip yang utama dalam melakukan riset, yaitu yang pertama itu mempelajari Seven Universal Design Principle yang dikaji oleh University of Buffalo. Kami memahami bahwa ada 7 buah prinsip utama dalam suatu universal design, mulai dari equitable use, flexibility in use, simple and intuitive use, perceptible information, tolerance for error, low physical effort, dan appropriate size and space for approach and use. Setelah kami memahami theoretical foundation-nya dan mengkaji hal tersebut, kami melakukan data collection strategi, yaitu dengan mengambil data-data yang sudah tersedia, yaitu secondary data, seperti architectural plans dan juga building codes untuk menganalisis SOTA desain ini sendiri. Kemudian selanjutnya setelah itu kami melakukan analytical framework. Jadi di analytical framework ini kami menggunakan pattern matching base. Jadi kami membandingkan apakah SOTA ini sudah mengikuti building code Singapura yang kami gunakan, yaitu yang tahun 2025, jadi yang paling baru, sehingga ini bisa menjadi pelajaran juga bagi SOTA itu sendiri. Dan kemudian juga disandingkan dengan Universal Design Principle-nya seperti itu. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk ke result dan discussion-nya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang SOTA itu sendiri. Jadi SOTA itu adalah suatu institusi yang mengajarkan, fokus mengajarkan dalam bidang seni seperti itu. Bidang seni yang diajarkan itu sangat luas range-nya, mulai dari seni rupa sampai dengan seni musik. Kemudian untuk arsiteknya sendiri di sini ada WOHA, untuk areanya itu cukup luas, 52.945 meter persegi dengan tahun bangunnya adalah 2009. Kemudian untuk desainer-desainernya di sini sudah tertera seperti itu. Lanjut. Di discussion yang paling pertama, kami akan membahas tentang zoning. SOTA itu mendesain zoning mereka itu dengan dua buah approach. Yang paling pertama adalah lower level, yang paling atas adalah upper level. Mulai dari ground floor sampai dengan level 3 di bagian lower level, mereka berusaha untuk memberikan akses publik yang seluas mungkin. Sehingga di sini zoning utamanya adalah public area sampai dengan semi-public area. Kenapa? Karena mereka itu ingin menghapuskan suatu um, persepsi masyarakat bahwa sekolah itu merupakan private area atau civic lines. Jadi mereka ingin mempromosikan sekolah ini sebagai sesuatu yang transparan seperti itu. Dan oleh karena itu, kami memahami bahwa mereka berusaha untuk memenuhi UD prinsipal yang paling pertama, yaitu equitable use. Jadi mereka ingin bangunan ini itu merupakan bangunan yang bisa digunakan oleh semua orang, bukan hanya orang-orang yang ada di dalam sekolah itu sendiri, namun bagi orang luar juga. Seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini adalah zonanya. Tadi kami sudah menjelaskan untuk zona public, semi, dan private.
Kemudian di sini juga dijelaskan untuk bagian outdoor space-nya. Mereka memberikan banyak sekali outdoor space sebagai pemenuhan sekolah itu sendiri. Kemudian di sini ada classroom dimension-nya. Jadi classroom dimension-nya itu dikelilingi oleh veranda seperti itu untuk sirkulasi. Kemudian di sini ada untuk discussion-nya, jadi comparison dan result-nya. Di sini SOTA itu sudah memenuhi Singapore's Code on Accessibility tahun 2025 dengan relevant UD principle, yaitu yang paling pertama, equitable use. Di sini dijelaskan dalam COA atau Code on Accessibility tahun 2025 bahwa sekolah itu harus memenuhi variabel-variabel yang sudah ditentukan. Salah satunya adalah washroom facilities for ambulance mobile mobility impairments itu harus ada di setiap lantainya. Dan di sini kami sudah mengkomparasikannya dengan setiap plans yang ada di SOTA. Salah satunya adalah plan tipikalnya. Kami menemukan eh, mereka sudah memberikan washroom facilities di setiap sudutnya dan juga untuk mobility-nya seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan bagian lift di gedung SOTA. Lift di SOTA hanya terdiri dari satu inti lift yang melayani seluruh bangunan. Lift ini telah sesuai dengan Code on Accessibility 2025 yang mengatur aksesibilitas bagi pengguna kursi roda serta pengguna dengan hambatan mobilitas atau sensorik. Secara prinsip universal design, lift ini mencerminkan equitable use karena digunakan secara bersama oleh siswa, pengajar, publik, dan penyandang disabilitas tanpa pemisahan. Secara fungsi, lift ini memungkinkan akses bersama ke zona seperti teater, studio, dan ruang kelas. Karena bangunan menjulang hingga 8 lantai, keberadaan lift yang aksesibel sangat penting agar semua orang bisa mencapai area yang dibutuhkan. Namun, karena hanya ada satu inti lift, pengguna yang ingin ke lantai atas harus berjalan lebih jauh dari titik lift ke titik yang ingin dituju. Hal ini memunculkan keraguan, apakah desainnya benar-benar memberikan akses yang setara dan efisien bagi semua orang. Untuk prinsip flexibility in use, ukuran kabin lift sekitar 2,5 kali 2 meter. Lebih besar dari standar minimum, yaitu 1,2 kali 1,5 meter. Ukuran ini memungkinkan penggunaan kursi roda serta penggunaan lain seperti alat musik atau barang besar. Pengguna juga dapat memilih alternatif lain seperti tangga atau eskalator sesuai kondisi fisik dan kebutuhan masing-masing. Sedangkan untuk prinsip simple and intuitive use, belum ada dokumentasi pasti mengenai fitur seperti braille, suara, atau penanda taktil. Posisi lift yang juga cukup jauh dari pintu masuk membuat kurang intuitif bagi pengguna yang baru pertama kali masuk ke bangunan ini. Poin 4.8 dari Code on Accessibility menekankan pentingnya kemudahan navigasi, sehingga masih diperlukan integrasi spasial yang lebih baik antara sirkulasi dan aksesibilitas. Selanjutnya kami akan membahas dari segi tangga pada bangunan SOTA. Nah, kami menemukan beberapa hal yang akan kami bahas dan observasi, yaitu adanya penempatan tangga, kemudian adanya 2 jalur pada setiap tangga, yaitu turun dan naik, lalu adanya handrails, landings, proper step proportions, lalu nosing strips, dan juga tactile indicators. Dan ini adalah hasil observasi yang sudah kami lakukan, yaitu pertama adanya penempatan tangga yang menyeluruh pada sisi bangunan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh para pengunjung. Kemudian adanya proporsi anak tangga yang sesuai dengan peraturan, yaitu pada poin 472. Lalu adanya dual direction access, yaitu naik dan turun. Kemudian adanya nosing strips dengan warna kontras. Dan hal-hal tersebut mendukung adanya universal design dari prinsip yang pertama, yaitu equitable use. Yang kedua, flexibility in use, yang kelima yaitu tolerance for error. Nah, hal-hal tersebut bisa dicapai dengan adanya jalur sirkulasi vertikal yang inklusif, kemudian juga mereduce potensi bahaya. Walau begitu, kami juga menemukan beberapa kekurangan, yaitu adanya beberapa nosing strips yang warnanya mulai memudar, sehingga agak sedikit menyulitkan bagi para penyandang tunanetra. Hasil observasi yang selanjutnya akan menemukan adanya tactile indicators pada setiap bagian bawah anak tangga yang sesuai dengan peraturan dari Code on Accessibility poin 474. Nah, selain itu kami juga menemukan adanya permukaan anak tangga yang kasar terutama pada bagian eksterior dari bangunan
yang dimana hal-hal ini mendukung adanya prinsip universal design yang kelima, yaitu tolerance for error, yang dimana hal itu mereduce adanya kebiasaan, yaitu kesalahan dari para user error. Bagaimanapun juga, kami tetap menemukan adanya kekurangan, yaitu seperti kurangnya tactile indicators pada bagian handrail, yang dimana itu dapat sedikit menyulitkan bagi penyandang tunanetra. Selanjutnya, kami juga mengobservasi adanya ketinggian dari handrail setiap anak tangga, yang dimana hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan Code on Accessibility poin 473. Kemudian kami juga menemukan bahwa handrail yang digunakan itu berbentuk lengkung sehingga dapat dengan mudah digenggam oleh para pengguna. Kemudian kami juga menemukan adanya landings yang sesuai dengan peraturan, yang dimana hal-hal tersebut mendukung universal design dari prinsip 6, yaitu low physical effort, dan juga 7, size and space for approach and use. Hal ini dicapai dengan mereduce physical effort dan juga mengakomodasi kebutuhan ergonomis. Selanjutnya saya akan membahas bagian rem di bangunan Sotawoha di Singapura, di mana rem pada bangunan ini tidak hanya memenuhi fungsi praktisnya, tapi juga menunjukkan perhatian WOHA terhadap desain inklusif dan desain arsitektur. Jadi dari analisis yang telah saya lakukan, saya menemui beberapa temuan, yaitu yang pertama, adanya lebar rem yang memadai. Seperti yang terlihat pada gambar di bagian bawah sini, lebar rem adalah 1,2 meter. Lalu temuan yang kedua adanya simbol kursi roda, di mana seperti yang terlihat pada gambar di kanan atas ini, terdapat simbol kursi roda yang tertanam langsung ke dalam permukaan rem. Lalu temuan yang ketiga adanya lantai peringatan yang jelas pada setiap pendaratan. Pada setiap pendaratan atau persimpangan di rem, kita menemukan adanya warning surface detectable dalam penerapannya di rem Sotawoha yang berupa metal grating, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah sini. Lalu yang temuan yang keempat adanya handrail di dinding. Salah satu detail yang menarik adalah handrail di sepanjang rem yang tersembunyi atau masuk ke dalam dinding, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah sini. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbandingan terhadap Code on Accessibility 2025 dan prinsip Universal Design. Yang pertama, dari sisi equitable use and approach size and space, di mana rem ini berfungsi sebagai jalur akses utama di samping tangga yang memastikan akses yang setara dengan pengguna tangga di sebelahnya. Rem ini juga menyediakan lebar 1,2 meter yang memberikan ruang yang cukup lega untuk pergerakan dua arah secara nyaman, serta memungkinkan manuver kursi roda dengan mulus dan aman juga. Di mana rem di Sotawoha ini juga merupakan salah satu contoh nyata dari desain universal yang memikirkan akses bagi semua pengguna. Lalu yang kedua ada dari segi simple and intuitive use, di mana ditunjukkan dengan adanya simbol kursi roda pada bagian permukaan rem, di mana penempatan simbol ini tidak hanya sebagai penanda, tapi juga berfungsi sebagai panduan visual yang jelas bagi pengguna yang menekankan aksesibilitas bangunan ini. Lalu yang ketiga ada dari segi low physical effort, di mana rem ini didesain dengan kemiringan yang landai, pendaratan yang datar, lalu juga terdapat warning surface detectable tadi, di mana elemen ini sangat krusial untuk keselamatan, terutama bagi penyandang tunanetra atau mereka yang menggunakan tongkat, di mana dengan adanya warning surface detectable ini memberikan indikasi yang jelas terhadap mereka-mereka yang tunanetra dan yang menggunakan tongkat tentang perubahan level atau akhir dari segmen rem tersebut. Dan juga ada handrail yang tersembunyi tadi, di mana desain ini tidak hanya memikirkan tampilan yang lebih bersih dan minimalis, tapi juga mencegah penghalang visual atau fisik yang tidak perlu, sekaligus tetap mempertahankan fungsinya sebagai alat bantu juga. Lalu yang terakhir dari sisi flexibility in use, di mana pada aplikasi rem di Sotawoha ini saya merasa aplikasinya itu kurang kurang banyak atau terbatas karena bentuknya yang linier dan rem juga tidak memberikan alternatif sirkulasi atau opsi desain yang bervariasi untuk para pengguna disabilitas. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang koridor seperti itu. Desain koridor daripada SOTA itu merupakan veranda style koridor dengan lebar 2,75 meter seperti itu.
Untuk veranda style koridor ini dibagi menjadi pada 3 zona. Yang paling pertama ada walking path, dilengkapi dengan resting area dan entrance daripada walking path ini sendiri. Walking path-nya itu lebarnya adalah 2 meter. Kenapa? Karena mereka ingin mendukung adanya bidirectional circulation yang cocok untuk sekolah. Seperti itu. Selanjutnya, kami menemukan 3 buah temuan. Yang paling pertama adalah dukungan terhadap UD Principle yang ketujuh, yaitu Size and Space for Approach Use. Di mana di sini 2 meter walking path yang sudah saya jelaskan tadi itu sudah memenuhi peraturan daripada building code daripada Singapura itu yang meminta adanya minimum width of primary accessible road berupa 1.500 mm untuk lebarnya seperti itu. Kemudian selanjutnya temuan yang kedua itu adalah support daripada UD prinsipal yang keenam, yaitu low physical effort, di mana di COA itu meminta adanya resting area di setiap primary accessible road-nya. Dan di sini untuk SOTA sendiri itu sudah memberikan area resting areanya itu sekitar 0,5 meter, seperti itu. Namun sayang sekali temuan kami yang ketiga itu menunjukkan bahwa ada minor atau kesalahan minor daripada desain SOTA ini sendiri, yaitu adanya protruding object seperti itu. Jadi area resting area yang seharusnya itu menjadi bagian daripada desain itu menjadi sebuah protruding object atau objek gangguan yang dapat mengganggu adanya keselarasan atau harmonitas dalam bergerak di area sirkulasi tersebut seperti itu. Jadi untuk hal tersebut seharusnya jika mereka ingin memberikan suatu resting area minimal daripada luasan yang dibutuhkan adalah 0,9 meter. Dan jika tidak memenuhi, itu dapat menyebabkan suatu safety concern daripada certain users, terutama para komunitas tunanetra, seperti itu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai wayfinding system yang ada di SOTA. Yang pertama ada signage nama ruang dan juga direction. Yang kedua ada symbol of access di area entrance dan juga area parkir. Ketiga ada tactile ground surface indicators. Dan yang keempat terdapat floor diagram dekat dengan lobby dan juga area lift. Mulai dari floor diagram, signage nama ruang, direction, dan juga symbol of access semuanya telah sesuai dengan standar Code on Accessibility 2025. Beberapa di antaranya adalah untuk flow diagramnya sendiri telah diletakkan pada area-area tertentu pada bangunan. Pada dua foto ini dapat dilihat bahwa flow diagram ini diletakkan pada area lobby dan juga untuk yang foto di samping kanan ini, flow diagramnya diletakkan pada area lift. Berikutnya membahas mengenai symbol of access. Untuk implementasinya di SOTA dapat dilihat pada foto berikut ini. Simbolnya pun telah sesuai dengan yang dilampirkan pada Code on Accessibility 2025. Yang mana simbol ini diletakkan pada area entrance, di mana area yang mudah dilihat oleh masyarakat. Dan untuk simbolnya ini menunjukkan keberadaan rem, sehingga dapat digunakan oleh pengguna kursi roda untuk mencapai ke area lobi SOTA. Karena untuk area lobinya SOTA itu tidak satu level dengan area pedestrian dan juga jalan raya. Berikutnya untuk signage-nya sendiri telah dibuat dengan jelas, simple, straightforward, dan angkanya menggunakan Arabic numbers, dan arahnya pun jelas, yang mana dapat dilihat pada foto di samping kanan ini. Dengan terpenuhinya sesuai dengan standar Code on Accessibility, maka prinsip universal design yang ketiga, simple and intuitive use pun terpenuhi. Masih membahas seputar dengan signage, namun juga merujuk pada kelas 8.5, signage yang ada di SOTA, ini masih belum dilengkapi dengan adanya tactile dan juga braille elements. Sehingga pada akhirnya untuk prinsip universal design keempat pun tidak dapat terpenuhi. Karena pengunjung dengan disabilitas netra tidak dapat menangkap informasinya dengan jelas dan tepat. Terakhir yang akan dibahas pada wayfinding system ini adalah Tactile Ground Surface Indicator atau disingkat TGSI. Jika merujuk pada Code on Accessibility 2025, TGSI ini terdiri dari warning dan juga directional TGSI. Namun sayangnya, implementasinya pada SOTA ini hanya terlihat adanya warning indicator saja pada area landing tangga.
yang mana sesuai dengan clause 474. Untuk warna dari warning indicatornya sendiri juga kontras dengan warna alasnya. Nah, namun dengan tidak adanya directional indicators ini membuat prinsip universal design kelima, tolerance for error tidak dapat terpenuhi dengan sempurna. Karena pada akhirnya pengunjung dengan disabilitas netra tidak dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai secara mandiri dan juga aman. Selanjutnya saya akan membahas mengenai fasilitas toilet untuk penyandang disabilitas di bangunan Sotawaha di Singapura. Dari analisis yang telah kami lakukan, kami menemui beberapa temuan, yaitu yang pertama, ketersediaan toilet untuk disabilitas. Toilet khusus disabilitas hanya tersedia pada lantai tertentu, yaitu pada lantai 1, 3, 4, 7, dan 9, yang berarti tidak semua lantai memiliki fasilitas toilet ini. Yang kedua, kurangnya penanda arah. Kami menemukan tidak adanya signage arah atau indikator taktil yang memandu pengguna menuju toilet disabilitas. Ini bisa menyulitkan terutama bagi pengunjung baru atau penyandang disabilitas. Yang ketiga, penggunaan pintu yang bukan sliding door. Toilet disabilitas ini tidak menggunakan sliding door, melainkan pintu ayun atau hanging door yang bisa menjadi permasalahan baru bagi pengguna kursi roda yang mungkin kesulitan membuka atau menutup pintunya. Yang keempat, ada jarak tempuh yang signifikan. Berdasarkan dari analisis Dena, pengguna mungkin harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menemukan toilet yang tersedia, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di kanan bawah sini. Ruang untuk yang kelima, ruang yang memadai untuk manuver kursi roda. Meskipun ada beberapa keterbatasan toilet untuk penyandang disabilitas ini, tetapi toilet ini juga menawarkan ruang yang memadai untuk manuver kursi roda, di mana ukuran toilet ini disediakan 2 kali 2 meter yang merupakan aspek penting dari aksesibilitas kursi roda. Lalu untuk selanjutnya, saya akan membahas perbandingan terhadap Code on Accessibility dan prinsip Universal Design dalam desain toilet disabilitas di Sotawoha. Untuk yang pertama, dari aspek limited accessibility terkait prinsip flexibility in use dan low physical effort, di mana toilet disabilitas hanya tersedia di lantai 1, 3, 4, 7, dan 9. Dan ini membatasi fleksibilitas pengguna dan menambah jarak tempuh serta physical effort dari penggunanya sendiri. Seperti yang terlihat pada Dena di lantai 7, jarak ke toilet sekitar 50 meter. Padahal menurut Code on Accessibility, klausul 513 dan 514B, toilet aksesibel seharusnya tersedia di setiap lantai dan tidak lebih dari 50 meter dari area fungsional. Temuan ini juga menunjukkan bahwa aksesibilitas masih terbatas dan tidak merata di area sekitar Sotawoha. Untuk yang kedua, dari segi poor wayfinding terkait prinsip simple and intuitive use, tidak adanya signage atau indikator taktil yang menghambat navigasi arah menuju ke toilet disabilitas. Padahal, dalam Code on Accessibility, klausul 514C, mewajibkan adanya tanda arah dari area fungsional ke toilet yang dapat diakses oleh semua orang. Lalu selanjutnya untuk yang ketiga, terkait increased physical strain, yang berkaitan dengan universal design, low physical effort, dan flexibility in use, toilet disabilitas menggunakan pintu ayun atau hanging door, bukan pintu geser. Nah, ini menambah beban fisik dan menyulitkan pengguna kursi roda untuk bermanuver, sehingga mengurangi fleksibilitas penggunaan. Meskipun dalam klausul 691 dan 694 tidak menyebut pintu geser secara spesifik, tetapi prinsip kemudahan penggunaan dan pengurangan beban fisik tetap diperlukan dalam desain toilet disabilitas. Untuk yang terakhir, terkait adequate maneuvering space dan prinsip appropriate size and space for approach and use, toilet disabilitas ini memiliki ukuran 2 kali 2 meter, cukup luas untuk bermanuver kursi roda. Hal ini sesuai dengan persyaratan ruang dalam Code on Accessibility, yang menunjukkan bahwa dari segi ukuran, desain toilet di Sotawoha telah memenuhi standar aksesibilitas untuk kursi roda. Selanjutnya, saya akan membahas dari segi visual kontras. Adapun hasil temuan dari visual kontras yang ada di SOTA antara lain adalah warna dinding, plafon, dan juga lantai berwarna kontras.
disertai juga dengan warna pintu yang cenderung mid-tone atau relatif mirip dengan warna dinding, disertai dengan warna frame pintu yang gelap. Kemudian untuk knop pintu sendiri juga berwarna kontras terhadap warna daun pintunya, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di samping kiri. Dari segi visual kontras sendiri, kami juga menemui adanya stenosing pada tangga di area sota. Membahas mengenai perbandingan antara standar yang ada dan juga hasil temuan yang ada di SOTA, segala elemen arsitektural yang ada di SOTA, mulai dari dinding, lantai, plafon, dan juga pintu telah memenuhi standar yakni Code on Accessibility 2025, yang mana dapat dilihat lebih jelas lagi pada clause yang telah saya highlight merah di sini. Dengan terpenuhinya sesuai dengan standar, maka secara tidak langsung dapat mendukung juga prinsip dari universal design yang keempat, yaitu perceptible information. Karena dengan adanya kontras warna ini dapat membantu pengunjung dengan penglihatan parsial, sehingga mereka dapat mengidentifikasi perbedaan elemen-elemen tersebut dengan tepat. Berikut ini akan membahas mengenai keberadaan stenosing pada tangga SOTA, yang mana kembali lagi telah sesuai dengan standar dari Code on Accessibility. Yang beberapa di antaranya adalah stenosing perlu diletakkan ketika ada perbedaan level, dan untuk warna dari stenosing sendiri juga perlu kontras terhadap alasnya. Yang mana dalam konteks ini atau implementasi di SOTA, warna dari stenosingnya perlu berbeda dengan warna anak tangganya. Dapat dilihat pada foto di samping kanan ini, warna dari stenosingnya adalah warna kuning menyala, dengan warna anak tangganya yaitu kecoklatan, sehingga dapat dilihat perbedaannya dengan jelas. Dengan terpenuhinya sesuai dengan standar Code on Accessibility secara tidak langsung, kembali lagi dapat mendukung dari prinsip universal design yang kelima, yaitu tolerance for error. Karena dengan adanya stenosing ini, dapat membantu untuk mengurangi kebingungan bagi pengunjung dengan penglihatan parsial, terutama ketika mereka menaiki anak tangga. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai door hardware yang kami temukan pada bangunan SOTA. Nah, pembahasan kali ini kami akan membahas mengenai ketinggian dari handle tersebut, lalu mekanisme handle yang mudah digunakan, kemudian warna dari handle tersebut, dan juga adanya panel transparan pada pintu. Dan ini adalah hasil yang kami temukan. Kami menemukan bahwa sebagian besar pintu dari bangunan SOTA ini menggunakan D-shape handles, baik secara vertikal maupun horizontal, yang dimana D-shape handles ini sangat mudah digunakan. Kemudian mereka juga menggunakan mekanisme pull and push, lalu juga handle dari itu sendiri mempunyai ketinggian yang sudah sesuai dengan peraturan pada 448. Kemudian hal-hal ini mendukung universal design yang kedua, yaitu flexibility in use, lalu juga yang ketiga, yaitu simple and intuitive use. Ini adalah hasil observasi kami yang kedua, yaitu adanya handle pintu dengan warna yang kontras dari pintu tersebut. Kemudian adanya juga panel transparan pada setiap pintu. Hal-hal ini sudah sesuai dengan peraturan yang tertulis pada Code on Accessibility 449 dan 4410. Nah, hal ini mendukung adanya prinsip universal design yang kelima, yaitu tolerance for error, yang dimana mereka meminimalisir adanya bahaya atau bentrokan yang terjadi. Dari evaluasi bangunan SOTA dapat disimpulkan bahwa penerapan universal design tergolong cukup kuat, terutama untuk prinsip seperti equitable use, flexibility in use, low physical effort, dan size and space for portion use. Elemen-elemen seperti rem, tangga, koridor, dan toilet mendukung berbagai jenis pengguna dalam satu ruang vertikal yang padat. Ini menunjukkan bahwa universal design membantu mengoptimalkan lahan terbatas untuk digunakan oleh banyak kelompok, tidak hanya satu golongan saja. Namun untuk prinsip seperti simple and intuitive use, tolerance for error, dan perceptible information masih memiliki kekurangan, terutama pada navigasi dan akses sensorik. Menariknya pada beberapa prinsip yang skornya lebih rendah pada pengaplikasian di dalam bangunan, contohnya seperti low physical effort, memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada beberapa prinsip lain seperti tolerance for error. Secara keseluruhan, SOTA menunjukkan bahwa universal design bisa menjadi strategi spasial yang efektif dalam kawasan padat. Tapi untuk menjadi benar-benar inklusif, desain informasi dan akses sensorik tetap perlu ditingkatkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa universal design di SOTA berhasil membantu mengatasi keterbatasan lahan dengan menciptakan ruang vertikal yang dapat diakses oleh banyak pengguna
tanpa segregasi. Namun untuk benar-benar inklusif dalam konteks kawasan padat, perbaikan detail spek informasi navigasi tetap diperlukan agar seluruh prinsip universal design dapat terpenuhi secara utuh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.